Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang akad ijaroh. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Agustria dengan NIM 185231203. Yang kedua ada Ratna Yuniarti 185231258. Yang ketiga ada Giri Ardiana dengan NIM 185231269. Yang keempat ada Ayu Dwi Mawarti dengan NIM 185231272. Yang kelima ada Febiana Ayu Nintias dengan NIM 185231274. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian ijaroh. Ijaroh dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh, dengan maksud untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa tersebut. Dalam kontrak ijaroh, tidak boleh dipersyaratkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyewa karena hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Untuk pembahasan yang kedua, itu ada sumber hukum ijaroh. Sumber hukum ijaroh dari Al-Quran yaitu terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, "Dan jika kamu anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Untuk selanjutnya ada Surat Al-Qasas ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya." Sumber hukum selanjutnya yaitu sunnah. Dari hadis riwayat Ibu Amir Majah berkata, dari Ibu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebagai keringat yang kering." Kemudian sunnah kedua yaitu ada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam bentuk satu objek. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada rukun ijaroh. Rukun ijaroh itu ada 3. Yang pertama ada transaktor, yang kedua ada objek ijaroh, yang ketiga ada ijab dan qabul. Akan sedikit menjelaskan tentang rukun ijaroh ya. Untuk rukun ijaroh transaktor, ini terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah, dengan syarat akil balik dan tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain sebagainya. Untuk rukun ijaroh selanjutnya itu ada objek ijaroh. Objek kontrak ijaroh meliputi pembayaran sewa dan pemanfaatan dari penggunaan aset. Adapun ketentuan objek ijaroh yaitu, yang pertama, objek ijaroh adalah pemanfaatan dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai. Sebaiknya, fasilitas objek sewaan itu mempunyai nilai komersial dan tidak menghabiskan nilai substansinya. Sebagai contoh, kita tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan. Untuk yang ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Dalam hal ini, menyewakan fasilitas untuk maksiat atau sesuatu yang diharamkan adalah tidak boleh. Yang kelima, manfaatnya harus nyata dan sesuai syariah. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tepat, dan juga jarak. Rukun ijaroh selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset atau bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan cara lisan, dengan cara isyarat atau bagi yang tidak bisa bicara, dengan tindakan maupun tulisan, dan juga dengan menunjukkan keridoan terhadap kedua belah pihak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis barang atau jasa yang dapat disewakan. Yang pertama itu ada barang modal berupa aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain. Yang kedua ada barang produksi, yaitu berupa mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
Yang ketiga ada kendaraan transportasi, yaitu ada kendaraan darat, kendaraan laut, dan udara. Yang keempat ada jasa untuk membayar ongkos, yaitu ada uang sekolah atau kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut, dan transportasi. Pembahasan selanjutnya ada skema dan pola pembiayaan ijaroh. Dari gambar tersebut, keterangannya adalah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijaroh ke bank syariah. Yang kedua, bank syariah membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah untuk objek ijaroh dari supplier atau penjual atau pemilik. Yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek ijaroh, tarif ijaroh, periode ijaroh, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijaroh ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. Untuk yang keempat, bank menyerahkan objek ijaroh kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijaroh berakhir, nasabah mengembalikan objek ijaroh kepada bank. Untuk yang kelima, bila bank membeli objek ijaroh tersebut, setelah periode ijaroh berakhir, objek ijaroh tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang disewakan kembali. Apabila bank menyewakan objek ijaroh tersebut, setelah masa periode ijaroh berakhir, objek tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier atau penjual. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu implementasi akad ijaroh dalam perbankan. Menurut Surat Edaran Nomor 10 atau 14 atau DPBS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah atau UUS harus memenuhi langkah sebagai berikut. Yang pertama, bank mempunyai hak penguasaan atas objek sewa sesuai kesepakatan. Yang kedua, barang sewa berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang diambil manfaat sewanya. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai transparansi informasi produk bank. Yang keempat, bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan mengenai karakter atau aspek usaha. Yang kelima, objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. Yang keenam, bank wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, bank wajib merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Yang kedelapan, bank dan nasabah wajib membuat perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijaroh. Yang kesembilan, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Yang kesepuluh, pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Yang kesebelas, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan sesuai dengan kesepakatan. Dan nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad. Implementasi akad ijaroh dalam perbankan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah. Tahapan pelaksanaan ijaroh adalah 1. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas oleh nasabah kepada Bank Syariah. Yang kedua, wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. Yang ketiga, Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa untuk nasabah. Yang keempat, Bank Syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang. Yang kelima, Bank Syariah membayar sewa di muka secara penuh. Yang keenam, barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada Bank Syariah. Yang ketujuh, akad antara bank dengan nasabah untuk sewa. Yang kedelapan, nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. Yang kesembilan, barang diserah terimakan dari Bank Syariah kepada nasabah. Dan yang kesepuluh, pada akhir periode, barang diserah terimakan kembali kepada nasabah ke Bank Syariah yang selanjutnya akan diserah terimakan kepada pemilik barang. Mungkin yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf.